Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Haji Badingo, Bapak Haji Syahda, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Marzuki, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Farid, Bapak Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yusmerli, Bapak Hasan Sabu, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai taklim kita dengan terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menyumbangkan hartanya demi pembangunan dan juga kelancaran program-program masjid ini, untuk kedua orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan yang kesusahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وحضر آخر وسأل عن ذلك فقال: العلم أفضل من المال. فقال: بأي دليل؟ قال: المال يحفظ من السارق والعلم لا يحفظ من السارق. فذهب بهذا الجواب. وحضر آخر وسأل عنه فقال: بأي دليل؟ قال: صاحب المال يحاسب يوم القيامة وصاحب العلم يشفع يوم القيامة. Ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jawaban selanjutnya dari Imam Ali karamallahu wajhah. Ketika ditanya lebih utama mana antara ilmu dan harta, kata beliau, ilmu lebih utama daripada harta. Ditanya alasannya apa, kemudian dijawablah oleh Imam Ali karamallahu wajhah, al-malu yufazu minas sariq wal ilmu la yufazu minas sariq. Harta itu dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tak perlu dijaga dari pencuri. Kita punya harta, duit misalnya 100 juta. Mulai dari depan pagar kita, itu udah dikunci pagarnya. Kemudian masuk ke halaman ada pintu rumah, kita kunci rumah kita. Kemudian uang itu ada di kamar, kamar kita kunci lagi. Uang itu ada di lemari, lemarinya kita kunci lagi. Setelah itu ada berangkas, berangkasnya kita kunci lagi. Pakai apa? Pakai kode tertentu. Berapa penjagaannya itu? 5, banyak banget. Harta mesti kita jaga. Nah, sementara ilmu itu tak perlu dijaga dari pencuri. Ini kan bagian dari ilmu. Benar-benar nih? Benar kan? Iya. Ini lagi bagi-bagi ilmu nih. Gitu. Itu pintunya nggak dikunci. Yang udah masuk aja keluar. Iya. Yang udah masuk keluar. Nah, itulah bedanya. Coba sekali-sekali ya. Itu kita buka pintunya ya. Diumumkan. Nanti setelah taklim masing-masing akan bawa uang 1 juta. Setelah taklim masing-masing bawa uang 1 juta. Kira-kira sampai mana nih? Jalanan penuh ya. Mau dapat ilmunya apa duitnya? Oh, duitnya. Oh. Itulah bedanya ilmu sama harta. Kita punya motor. Motor yang paling cakep apa sekarang? Oh, NMAX deh ya, NMAX Vario yang gede-gede ya. Kemudian kita taruh tuh di depan pintu rumah kita, depan pintu rumah kita. Lalu kita taruh kuncinya di situ, STNK-nya juga di situ, PPKB-nya di situ. Kita tinggal masuk ke dalam gitu ya. Nah, malam tuh, kira-kira paginya masih ada nggak? Masih ada, tapi bukan di situ tempatnya, ya kan? Masih ada, udah pindah tangan, ya. Tuh. Jangankan di situ, motor udah di dalam, udah kita kunci, udah dijaga tuh, udah kita kunci, gemboknya berkali-kali, ya, masih tetap hilang juga. Itulah kita kalau punya harta kita harus jaga. Sementara ilmu nggak perlu kita jaga dari pencuri, mau dicuri sama siapa aja terserah, ya kan? Terserah. Gitu. Itu hebatnya ilmu. Karena itu milikilah ilmu. Karena ilmu tidak akan pernah perlu dijaga dari pencuri. Sementara harta harus kita jaga dari pencuri. Inilah jawaban Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi punya harta melelahkan, melelahkan. Tidak punya harta lebih melelahkan. Iya Bang Hasan ya. Punya harta melelahkan, nggak punya harta lebih melelahkan. Terkadang kita mau kencing aja nggak punya duit, kagak kita kencing. Kenapa? Anak kencing mesti bayar 2.000. Ya. Jadi tetap juga punya harta, tapi memang harus dijaga. Pada babi hadza jawab. Kemudian mereka pergi itu membawa jawaban yang keenam, bahwa ilmu itu tidak dijaga, harta dijaga dari pencuri. Wa hadara akharu, datang lagi yang ketujuh, nanya lagi, mana dalilnya bahwa harta itu, bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta. Kata Imam Ali radhiyallahu an, sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamah. Para pemilik harta itu nanti di akhirat akan dihisab terhadap hartanya. Dari mana dia peroleh, kemana dia belanjakan.
Sedikit pun yang kita punya itu akan dihisap. Hatta cuman 1.000 rupiah kan kita punya namanya, iya kan? Nah, sementara ilmu dia di hari kiamat itu boleh memberikan syafaat. Ilmu itu memberikan syafaat. Artinya apa? Pemilik ilmu di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sementara pemilik harta kelak di akhirat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang dimilikinya. Kita punya baju banyak. Di rumah banyak baju. Tiap lebaran kita beli. Ada yang beli satu, beli dua, beli tiga, bahkan banyak dah. Ya. Bahkan ada yang nggak kita pakai itu baju, masih simpen aja. Ntar kelak itu dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dihisab juga itu. Makanya baju-baju yang udah nggak kita pakai, yang nggak sedang, yang udah kita ganti dengan yang baru, kasih orang aja. Kasih orang nanti dipakai nggak? Dipakai, dimanfaatkan. Begitu juga sorban yang banyak yang nggak dipakai-pakai, kasih orang aja. Nanti dipakai sama orang tuh, ya. Celana panjang yang udah kagak muat, ya, itu dipakai aja. Jadi apa namanya, dikasih orang. Karena ada orang gini, oh, celananya udah kagak muat tuh, ntar nungguin bulan puasa. Kali aja bulan puasa urusan lagi. Ngarepin bulan puasa urusan lagi, tuh celananya bisa dipakai. Ternyata nggak kurus-kurus. Kenapa? Buka dan sahurnya banyak juga. Apalagi malam masih tetap makan, agak kurus-kurus juga. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil kita misalnya punya banyak, ada 3 mobil kita yang dipakai cuma 1, ya. Kasih orang aja yang 2. Iya. Kasih aja orang gitu kan. Entah kasih anaknya, kasih saudaranya, daripada nggak dipakai, ya nggak? Begitu juga kita punya motor yang nggak kita pakai. Pokoknya barang-barang yang kita pakai kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pakai dihisab, yang kita nggak pakai pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada cerita tuh di media sosial, ada orang meninggal dunia, punya duit banyak, belum meninggal dia bilang, siapa yang mau nemenin saya di dalam kubur 40 hari, dia akan memperoleh separuh dari harta saya. Hartanya ada 1 triliun. Banyak nggak 1 triliun? Oh, ya. Yang nemenin bakal dapat separuh dari harta saya. Berapa dah? 500 miliar. Begitu meninggal dunia tuh orang kaya, tanyain bininya, mau nemenin nggak 40 hari? Kagak. Anaknya kagak. Tetangganya kagak. Gitu. Ada orang miskin, karena miskin banget, wah ini lumayan ya, nggak kerja apa-apa, cuma nemenin di dalam kubur. Ya. Akhirnya mau tuh daftarin diri, saya yang nemenin. Kemudian disetujui, dibuat tuh 2 lubang, cuman terhubung ya, 2 lubang terhubung. Yang satu dikasih alat napasnya, ya, yang satu kagak karena udah mati ya kan. Ya, dikuburin dua-dua. Dari pertama ini malaikat ternyata nih cerita anekdot kali ya. Itu nggak nanyain yang meninggal, tapi yang masih hidup ditanyain. Kamu siapa? Fulan bin Fulan. Kenapa di sini? Saya ikutin sayembara. Kalau seandainya saya nemenin nih mayat sampai 40 hari, saya dapat separuh dari hartanya. Berapa emangnya? 500 miliar. Oh banyak. Kamu kerjanya apa? Saya itu penebang pohon. Pakai apa? Pakai kapak. Itu kapaknya terbuat dari apa? Dari ini. Kamu dapat dari mana? Dari ini. Ya, besok datang lagi. Kapak itu boleh kamu beli atau enggak? Beli. Duitnya dari mana? Nah, terus ditanya lagi besoknya. Itu kamu buat nebang apa kapaknya? Buat nebang kayu. Terus kayu kamu apain? Kamu belah untuk dijual. Berapa? Seikat sekian. Itu ikatannya sama enggak? Enggak tahu. Sampai 40 hari itu malaikat katanya nanya ini cuman tentang kapak doang. Cuman kapak doang yang ditanya. Begitu dia 40 hari selesai, dibuka tuh kuburnya.
Udah kubur, wah masih hidup, ya, karena dikasih makan juga. Nah, kamu menang sayembara 500 miliar. Kata orang itu, nggak mau saya. Ambil itu 500 miliar. Kapak aja gue repot, gimana 500 miliar? Kapak doang tuh, repot nanyanya. Apalagi 500 miliar. Itu cerita, jangan, namanya cerita ya, boleh dipercaya, boleh enggak. Tapi yang pasti kita bakal dihisab. Yang pasti bakal dihisab gitu. Bukan hanya kapak, sepatu yang kita punya, sendal yang kita punya, baju yang kita punya, harta yang kita punya. Gitu. Karena harta yang kita punya nanti kalau kita mati ditinggalin nggak? Bakal tinggal kita tinggalin. Kalau suami yang nikmatin bini sama anak, syukur-syukur bini bertahan sampai dia meninggal. Kalau nggak bertahan ya dinikah lagi sama orang, ya nggak? Itu. Kalau istri yang punya harta buat siapa? Buat suaminya dan anaknya. Syukur-syukur suaminya sampai dia meninggal. Ada yang nikah lagi, ya nggak? Iya, kayak saya nikah lagi. Kalau Bang Maman enggak tuh, ya. Bang Maman, Bang Udin gitu kan. Iya. Dia lagi nunggu santunan para duda, ya. Cuma belum diadain tuh santunan para duda ya. Wasahibul ilmi yusma'u yaumal kiamat. Sementara yang punya ilmu itu akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada siapa? Orang-orang yang dikehendaki, terutama kepada orang yang pernah belajar. Makanya kita kenapa punya guru? Itu salah satunya salah satunya dapat syafaat dari beliau. Makanya Kiai almarhum Kiai Sofan Izomi itu pernah bilang, ketika dalam pengajarannya dia bilang, itu nanti yang namanya ulama, guru-guru tuh masuk surganya belakangan. Loh kok gitu Kiai? Iyalah, dia harus nemuin tuh murid-muridnya, tungguin murid-muridnya yang pernah belajar sama dia. Kalau dia masuk surga, begitu mau masuk surga, kata Kiai ini, ditahan sama malaikat. Jangan dulu masuk surga. Kenapa? Tungguin tuh murid-murid tuh. Nah, kemudian tak jadilah masuk ke surga. Tungguin tuh di pinggiran, di penjembatan Shirathul Mustaqim. Ditungguin tuh satu, wah itu ada Hasan Sabu tuh, nah, masuk gitu kan. Kemudian ada siapa lagi masuk? Pak Gio tuh masuk. Orang-orang yang punya ilmu itu akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Karena itu kita memang berharap syafaat, terutama syafaat dari Al-Quran. Nah ini itu jelas hadisnya. Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena kelak dari kiamat dia bakal ngasih syafaat. Kedua, syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara banyak-banyak bersolawat. Yang ketiga, syafaat dari para ulama, guru-guru kita. Makanya kita perlu belajarnya jangan di YouTube. Kalau di YouTube nggak dikenal, siapa yang kenal? Kita kenal sama guru itu, tapi guru itu kenal nggak sama kita? Agak. Makanya perlu kita belajar biar kita ini salah satu orang yang dapat syafaat dari guru itu. Ada orang kaya pernah ngomong sama saya. Kata dia, saya ini orang bodoh kok kaya, bingung saya gitu. Saya nggak ngerti ilmu agama, amal saya juga dikit gitu. Makanya saya ikutin kiai aja dah. Tujuan saya cuma ntar di hari kiamat dia kasih syafaat ke saya. Itu doang tuh tujuannya. Ya. Saya ngikutin kiai biar suatu saat di hari kiamat dia ngasih syafaat sama saya. Orang kaya orang kaya. Nah, karena itulah kita mesti berguru, harus cari guru yang insya Allah bisa memberikan syafaat sama kita. Pulang tuh orang yang keberapa tuh? Yang ketujuh, ya. Balik lagi yang ke-8. Dia nanya lagi, ayo dalilin, mana dalilnya bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-malu yandarisu biqulil muqsi wa mururiz zaman wal ilmu la yandarisu wa la yubla. Ilmu itu, harta itu akan hilang kalau dia didiemin aja dengan berlalunya zaman. Sementara ilmu tidak akan pernah hilang
dan tidak akan pernah usang. Kita punya motor tahun 2000. Kalau kita diemin, itu bakal jadi sampah apa enggak? Bakal jadi sampah, barang bekas. Bakal jadi barang bekas. Ilmu kita diemin, tidak akan pernah hilang. Ilmu tidak akan pernah hilang. Harta kita yang dulu itu bakal pernah hilang. Contoh saja misalnya, uang tahun 90 masih berlaku nggak sekarang? Duit tahun 90 masih berlaku nggak? Masih berlaku, tapi jadi barang apaan ya? Udah nggak berlaku, nilainya udah enggak ya. Tahun 90 yang gambar Pak Harto masih berlaku nggak belanja? Nggak ada gitu kan. Duit kita ini juga akan ada masanya. Itu yang gambar 2 yang warna merah, gambarnya apa tuh? Soekarno sama Hatta. Itu juga ada waktunya. Suatu saat bakal usang gitu. Tapi ilmu fikih dari misalnya kitab itu kitabnya Imam Syafi'i, sampai sekarang masih dipakai nggak? Masih digunain nggak? Nggak bakal hilang tuh ilmu. Kitab Imam Nawawi yang terkenal Riyadhus Shalihin itu dikarangnya ribuan tahun. Sekarang masih dipakai nggak? Masih dipakai ilmu. Karena itulah ilmu lebih utama daripada harta. Saya mau habisin ini ya sampai terakhir. Di ayat dalil yang ke-9, al-malu yuksil qalba wal ilmu yunawwiru qalba. Harta itu mengeraskan hati, sementara ilmu menerangi hati. Orang punya harta biasanya agak-agak sombong, keras hatinya ya. Sementara orang yang punya ilmu biasanya dia agak lunak ya, karena ilmu menerangi hati. Yang ke-10, sahibul mal yud'a rububiyyah bisababil mal wa yud'a sahibul ilmi al-ubudiyah. Pemilik harta biasa dipanggil dengan tuan, artinya kayak punya majikan. Sementara yang punya ilmu itu dia penghamba, artinya apa? Merasa dirinya itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang punya harta merasa menjadi pemilik harta, padahal itu titipan. Lalu kata Ali, seandainya kalian itu bertanya kepadaku sampai lebih dari ini, maka aku akan punya jawaban yang lain selama aku hidup. Ini tandanya memang apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar adanya. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu, wa aliyu babuha. Sementara Ali adalah pintu gerbangnya ilmu. Imam Ali adalah orang yang sangat pintar, yang sangat cerdas, yang sampai hari ini ilmunya pun masih kita pakai. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya dan jemaah pada umumnya. Besok kita akan bahas hadis yang kelima pada kitab ini. Insya Allah ini ada cerita yang cukup menjadi amalan kita nanti. Ketika kita mengamalin ini, oh ini tujuannya apa? Nanti akan berguna di akhirat kelak. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hdina bi hudayka wa ja'alna mimman yashaa'u bi ridha wa la tu'alina wa yasiwa wa la taj'alna mimman khalaqa amran wa asam. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasyir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Ramadan